Yuk, ternyata selama masa pandemi banyak banget ya teman-teman kita yang putus sekolah. Ya gitu deh. Tapi tahu nggak sih kalau tingginya angka putus sekolah itu termasuk ke dalam pelanggaran hak warga negara? Loh, kok bisa? Emang hak warga negara itu apa aja sih yuk? Bukannya hak warga negara itu hak untuk hidup aja ya? Jangan salah, hak warga negara itu sebenarnya ada banyak, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk sama apa itu hak warga negara. Hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri setiap orang yang secara sah menjadi warga negara dari sebuah negara. Walah, pantesan. Tapi Ayu, kalau ngomongin hak kan kita nggak bakal jauh-jauh ngomongin kewajiban. Kalau kewajiban warga negara itu ada nggak? Ada dong. Kewajiban warga negara adalah tugas atau aksi yang harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam negara tersebut. Dalam Pancasila, hak dan kewajiban warga negara terbagi ke dalam 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, Nilai dan juga dasar nilai adalah praktis. nilai yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara tersebut, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sedangkan nilai instrumental adalah pengelompokan nilai-nilai dasar dalam bentuk peraturan tertulis berupa UUD NRI 1945 dan peraturan di bawahnya sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan, seperti kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bela negara, dan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan nilai praktis adalah wujud implementasi nilai-nilai instrumental yang berupa sikap dan tindakan, seperti saling menghormati antarumat beragama, saling mencintai sesama manusia, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan masih banyak lagi. Wah, ternyata hak dan kewajiban warga negara itu penting banget ya. Tapi, kira-kira hal sepenting ini bisa dilanggar nggak sih yuk? Sayangnya masih ada saja yang melakukan pelanggaran terhadap kedua hal penting ini. Sehingga di sini kita dapat menggolongkannya menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran hak warga negara Pelanggaran dan hak juga warga pengingkaran negara kewajiban adalah warga ketika negara. warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang, seperti tingginya angka putus sekolah, pelanggaran hak cipta, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Sedangkan di sisi lain, pengingkaran kewajiban warga negara adalah di mana pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas negara, dan lain-lain. Yang mana kedua hal ini sama-sama berakibat fatal, yaitu akan memperhambat perkembangan dari sebuah negara. Ih, serem banget. Kira-kira kenapa ya yuk orang-orang bisa ngelakuin hal kayak gitu? Kan itu nggak baik. Bicara tentang penyebab, kita dapat menggolongkannya menjadi dua jenis, yaitu penyebab secara Untuk khusus penyebab dan secara juga secara khusus, umum. adanya pengingkaran terhadap kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Sedangkan penyebab secara umum dapat kita golongkan menjadi beberapa hal, seperti sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rentahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, dan masih banyak lagi. Tapi nih Ayu, mengacu pada hal ini, kira-kira ada nggak sih hal-hal Tentu yang bisa saja kita ada, namun lakuin untuk sebelum itu kita menanggulanginya? akan membahas apa saja yang telah pemerintah lakukan untuk menanggulangi kedua hal ini, di mana pemerintah melakukan penegakan supremasi hukum dan demokrasi, mengoptimalkan peran dari lembaga lain, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tidak hanya itu saja, ada banyak pihak yang juga berperan untuk menjaga hak dan kewajiban dari warga negara, seperti kepolisian yang mana mereka menangani kasus-kasus pelanggaran hak warga negara untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakatnya. Selain itu, kepolisian juga bertugas untuk menjaga keamanan di lalu lintas. Selain itu, ada Tentara Nasional Indonesia, yang mana mereka bertugas untuk menangani kasus separatisme dan juga ancaman-ancaman dari luar. Selain itu, ada pula KPK, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana mereka bertugas untuk memberantas korupsi dan juga kejahatan-kejahatan penyalahgunaan uang negara.
Dan yang terakhir ada lembaga peradilan di mana mereka bertugas untuk menjatuhkan vonis bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Melihat banyaknya hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, kepolisian, TNI, KPK, dan juga lembaga peradilan, kita selaku masyarakat pun dapat melakukan sesuatu untuk ikut ambil serta dalam memberantas pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Di mana di sini sebagai warga negara kita dapat melakukan aksi antar sesama warga Hal yang dapat negara dan juga dilakukan untuk kepada sesama pemerintah. warga negara adalah senantiasa berusaha menjauhkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri, meningkatkan kesadaran diri sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban, serta bersikap toleran terhadap segala perbedaan dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk menunjukkan kontribusi kepada pemerintah, kita dapat melaksanakan segala kewajiban dan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, asalkan ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar hukum dan juga membawa dampak positif. Dengan demikian berakhir sudah penjelasan saya tentang bab 1, di mana kita telah membahas tentang pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Saya berharap semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih banyak.